Episode 8. Loh, Aiden, mana Om Bian? Tanya Tamara saat melihat Aiden tengah bermain bersama baby twin J di ruang keluarga. Nggak tahu, tadi sih lagi nemuin Mbak Lira, jawab Aiden tanpa mengalihkan pandangannya dari baby twin J. Ais, anak itu disuruh beli biskuit ke Alfa, malah nyuruh orang balik, ucap Tamara menggerutu. Emang di mana Mbak Liranya? Tanya Tamara. Tadi sih lagi nyiram tanaman di taman, jawab Aiden singkat. Tamara pun segera berjalan menuju taman untuk mencari keberadaan Bian dan juga Lira. Namun saat sampai di taman, Tamara tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada selang air yang masih mengucur di antara tanaman dan bunga. Eis, mereka berdua malah kemana sih? Tanya Tamara pada dirinya sendiri. Loh, Nyonya, ada apa sampai sini? Tanya Alia yang melihat Tamara sedang celingak-celinguk mencari cucunguk bungsunya. Alia, apa kamu melihat Bian dan juga Lira? Tanya Tamara. Enggaknya, ini saya juga lagi mau nyari Lira, jawab Alia. Mas, buruan kita putar balik sekarang. Lira nggak apa-apa, Lira nggak mau ke rumah sakit, ucap Lira menahan nyeri pada pinggangnya yang sepertinya terkena benturan batu. Gak apa-apa gimana? Seru Bian dengan raut wajah panik. Gue gak sengaja tadi ngerjain lo begitu. Gue gak mau terjadi apa-apa sama lo, katanya lagi. Tapi Lira gak apa-apa mas, ayo pulang aja, ujar Lira menangis karena begitu susah mengajak Bian pulang dan begitu susah untuknya menjelaskan situasinya saat ini. Sakit banget ya? Lo tenang dulu, sabar, sebentar lagi kita sampai ya, ujar Bian yang semakin panik melihat Lira menangis dan mengira bahwa Lira sedang menahan sakit. Beberapa saat kemudian, mobil sudah sampai di halaman rumah sakit. Bian segera menggendong Lira dan membawanya masuk ke dalam UGD. Kak Maya, panggil Bian yang tak sengaja melihat Dokter Maya berjalan melewati lobi. Loh, Bian, ada apa? Tanya Dokter Maya menyernyitkan keningnya kala melihat raut wajah Bian yang panik dan khawatir ditambah tengah menggendong seorang gadis. Siapa dia? Kak, tolong teman Bian, ucap Bian panik karena melihat Lira memeluknya dengan erat dan menyembunyikan wajahnya di dada bidangnya. Bian merasa bahwa Lira sangat kesakitan, padahal Lira sedang menahan malu. Dia kenapa? Tanya Dokter Maya. Tadi nggak sengaja jatuh dan lihat, kata Bian sambil matanya menatap ke arah bagian bawah Lira yang sudah berwarna merah. Astaga, seru Dokter Maya. Cepat kamu bawa ke UGD. Dokter Maya dan Bian segera berlari menuju ruang UGD untuk segera menangani keadaan Lira. Saat sampai di ruang UGD, Dokter Maya menyuruh Bian untuk menunggu di luar. Dok, panggil Lira lirih saat di dalam ruangan hanya ada dirinya dan Dokter Maya. Kamu berbaring saja dulu biar saya periksa keadaan kamu, ucap Dokter Maya. Gak perlu dok, saya gak apa-apa, beneran deh. Emang dasar si Bian aja yang lebay, saya bingung bagaimana harus menjelaskannya, ujar Lira panjang lebar sambil menundukkan wajahnya karena malu. Ada apa? Kamu bisa menjelaskan pelan-pelan sama saya, apakah itu anak Bian? Tanya Dokter Maya semakin membuat Lira terpojok. Hah? Jawab Lira terkejut. Bukan dok, bukan. Itu, saya itu nggak hamil dok, apalagi keguguran. Lagian bagaimana saya bisa hamil kalau saya masih perawan? Ucap Lira lirih. Hah? Pekik Dokter Maya terkejut. Lalu? Dokter Maya mengernyitkan dahinya karena bingung, lalu sesaat kemudian matanya membulat sempurna sambil menatap Lira yang mengangguk seolah mengerti akan tatapannya. Astaga, ucap Dokter Maya menepuk jidatnya. Ya sudah, kamu tunggu di sini sebentar, ucap Dokter Maya lalu keluar untuk menemui Bian. Kak Maya, bagaimana keadaan teman Bian? Dia baik-baik saja kan? Bayinya juga baik-baik aja kan? Mereka gak kenapa-kenapa kan? Tanya Bian beruntun membuat Maya berusaha mati-matian menahan tawanya. Apa kamu ayahnya? Tanya Dokter Maya usil. Entah kenapa anak keluarga Pranata pada bodoh dalam hal wanita. Astaga, sekalian aja aku kerjain.
Gumam dokter Maya terkekeh dalam hatinya. Enggak, jawab Bian dengan cepat. Bian sama sekali belum pernah menyentuhnya. Sembarangan kalau ngomong. Kesal Bian tidak terima dituduh seperti itu. Tapi dia bilang bahwa kamu ayahnya, kata dokter Maya. Enggak, jawab Bian dengan cepat. Lalu kenapa kamu segitu paniknya? Tanya dokter Maya. Dan juga kemana ayahnya? Itu, kak, aduh gimana ya? Bian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena bingung harus menjawab bagaimana pertanyaan dokter Maya. Ya sudah, sekarang kamu balik ambilkan baju ganti atau kamu belikan baju untuk pacar kamu. Jangan lupa dalaman sama sekalian belikan pembalut juga, ucap dokter Maya menahan tawanya. Apakah dia harus menginap di sini? Apakah keadaannya parah? Apakah bayinya tertolong? Tanyanya lagi beruntun. Pokoknya cepet kamu bawakan pesananku tadi secepatnya, seru dokter Maya. Ya udah sebentar, 10 menit paling lama, ucap Bian langsung berlari mengambil keperluan Lira seperti yang diperintahkan dokter Maya. Astaga, rasanya aku pengen tertawa sekenceng-kencengnya. Bisa-bisanya orang lagi menstruasi disangka keguguran. Astaga, gumam dokter Maya tertawa geli melihat raut wajah panik dan khawatir Bian saat baru datang tadi. Minggu siang di ruang tamu keluarga Pranata kini tak sesepi biasanya, karena hari ini ada acara arisan di rumah Pranata. Maaf ya Jeng, lama, ujar Tamara yang baru ikut bergabung bersama dengan teman-temannya. Iya Jeng Tamara, gak apa-apa, ujar Jeng Risa salah seorang teman arisan Tamara. Anak bungsu saya gak ada di rumah, malah kabur entah kemana, keluh Tamara karena sedari tadi mencari Bian namun tak urung bertemu. Bukankah ini weekend? Memangnya kemana dia? Tanya Jeng Dewi. Nah itu dia, tadi pagi dia ada di rumah lagi bermain sama cucu pertama saya, tapi sekarang malah ngilang, jawab Tamara sambil berdecak. Oh ya, mana si kembar Jeng? Kita belum ketemu lagi, ujar salah seorang teman Tamara satu lagi. Arya sama istri dan anaknya lagi pergi ke rumah mertuanya. Kakeknya yang di sana kangen sama kembar katanya. Makanya mumpung weekend jadi pada kesana. Anak sulung saya ngamar sama anaknya dan anak bungsu entah kemana, ucap Tamara sedikit kesal. Sabar ya Jeng, namanya juga laki-laki, ujar Jeng Risa sambil tersenyum. Jeng, bagaimana kalau anak kamu dijodohkan sama anak Jeng Lia? Dia kan anaknya perempuan tuh, cocok sama anak Jeng Tamara, ujar Jeng Dewi. Nah cocok tuh Jeng, bisa sama yang mateng atau masih mangkel, kata Jeng Risa kepada Jeng Lia. Dikata anak Jeng Tamara mangga apa pakai mangkel sama mateng, jawab Jeng Lia sambil tertawa. Boleh juga, tapi aduh, saya sendiri bingung Jeng. Anak sulung saya masih susah love on. Kalau anak bungsu saya, aduh, biasalah anak muda gimana sih, keluh Tamara. Biarin aja, namanya juga anak muda Jeng. Gimana kalau kita atur pertemuan buat anak kita? Kita suruh kenalan aja dulu, masalah jodoh atau enggak serahkan saja pada mereka, ujar Jeng Lia sambil menyeruput tehnya. Nanti coba saya tanyakan sama anak saya ya Jeng, jawab Tamara tersenyum. Akhirnya mereka semua melanjutkan arisannya dengan campuran gibah dan juga canda tawa hingga tanpa terasa waktu sudah sore. Bi, lapar, ucap Lira sambil memegangi perutnya dan memasang wajah memelasnya. Namun Bian hanya diam dan fokus dengan menyetir. Ia sangat kesal karena merasa tertipu oleh Lira. Bi, udah dong, jangan marah. Kan Lira nggak salah. Yang salah itu kamu. Ngapain sok tahu begitu tanpa nanya dulu? Kata Lira memanyunkan bibirnya. Tapi lo kan bisa ngasih tahu gue, Ra, ucap Bian dengan kesal. Bian merasa sangat malu kepada dokter dan suster yang telah menertawakan kebodohannya. Bisa-bisanya dia mengira Lira hamil dan keguguran karena ulahnya. Dia begitu merasa bersalah, makanya dia panik dan khawatir, tapi ternyata Lira tidak apa-apa dan hanya menstruasi.
Rasanya Bian ingin menenggelamkan dirinya ke samudra lepas biar tak ada yang mengetahui kebodohannya. Gimana gue mau ngasih tahu lo Bambang kalau lo main asal gendong-gendong gue, mana pakai acara diciumin ke pintu mobil lagi. Lo kata pinggang gue nggak sakit apa? Kata Lira setengah berteriak dan sudah melupakan sedang berbicara dengan siapa. Yang kepentok pinggang lo, tapi yang lo pegang perut, ditambah gue lihat banyak darah gitu. Gimana gue nggak panik, ha? Suara Bian juga tak kalah tinggi dari Lira. Gue kan lagi dapet Bi, makanya gue berusaha lari waktu lo siram air karena gue lagi banyak-banyaknya. Lo nggak tahu gimana rasanya jadi perempuan kalau lagi dapet. Udah moodnya naik turun, badan pada pegel, ditambah gue nyium batu sama pintu mobil. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Fabian? Teriak Lira dengan emosi karena dirinya terus disalahkan oleh Bian. Dan juga lo lihat nih, Lira menyingkap kaosnya sedikit ke atas sehingga menampilkan sebagian kulit pinggangnya yang putih mulus dan sedikit berwarna kebiruan akibat dicipok pintu mobil. Lo pikir gak sakit apa? Ampe memar begitu. Dan kalau lo lihat gue megangnya perut, mata lo katarak. Jelas-jelas yang gue pegang pinggang. Mungkin tangan satu kiri gue yang gak sengaja megang perut. Au ah, intinya lo yang salah, bukan gue. Jadi stop nyalahin gue. Ucap Lira marah-marah meluapkan emosinya. Sedangkan Bian yang sudah menghentikan mobilnya sedari tadi hanya menyimak dan mendengarkan celotehan Lira. Bukan celotehan lebih tepatnya. Matanya masih terfokus pada kulit pinggang Lira yang masih terekspos sedikit lantaran Lira ingin menunjukkan luka lebamnya.